silaturahmi kita di RRI. Ayo dulur, hati riang gembira, ngobrol di sini bareng Wak Ola. Ya, 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan dulur. Kita lanjut kembali dan rangkaian program acara kita lanjutkan di obrolan komunitas dengan tema Dul Muluk merawat seni tradisi melintas generasi. Dan ada dua narasumber kita yang sudah hadir di studio. Di antaranya ada Pak Agung Saputro SSMSI selaku Kasih Sejarah dan Kepurbakalaan Disbudpar Sumsel. Dan juga ada Randy Putra Ramadan selaku ketua atau bisa dikatakan pembina Dul Muluk Harapan Jaya. Dan di studio sudah hadir dua narasumber kita yang disebutkan tadi. Kita langsung sapa saja beliau ya. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita panggil Pak Agung Pak. Baik. Iya. Mas Agung boleh. Mas Agung ya. Sebelahnya Cek Randy. Apa kabar Ren? Waalaikumsalam. Buyur bicara kita. Iya. Kalau ngomong sama Ung Dua nih udah biasa di luar. Nah, enggak biasa nih kalau di studio nih. Di pagi ini kita ngomong masalah Dul Muluk, Pak. Ya. Tapi ya tengyang-yang itu biasanya dia bermas. Tabilah enci, tabilah puan. Ya. Tabi kepada laki perempuan. Ya. Kami bermain berkawan-kawan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Salah dan hilap mohon dimaafkan. Adanya kebersamaan, Pak. Itu. Di kearifan lokalnya. Ya. Adanya awal-awal sudah ngomong minta maaf. Namanya apa yang kita tuh jangan tinggi hati lah ya, kalau sudah dipucuk di panggung tuh. Nah, itu banyak pesan-pesan moralnya. Ya. Nah, kita ngobrol kenapa Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumsel berani membuat festival yang jarang diadakan. Ya. Silakan. Baik, terima kasih Wak Dola dari RRI dan Mas Randy ini. Bahwasanya memang untuk pemajuan kebudayaan pemerintah harus bersama-sama masyarakat. Itu tanggung jawab kita, dan di Sumatera Selatan banyak sekali objek pemajuan kebudayaan yang memang harus kita lestarikan. Ya. Guna untuk ketahanan budaya yang disampaikan di awal tadi. Melalui pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Nah, ada satu objek yang memang sudah jadi concern kita yang sekarang ini sudah mulai menurun, baik pelaku maupun juga minat. Nah, makanya di tahun ini ada beberapa yang kita tampilkan. Yang pertama Dul Muluk, ya. Ini insya Allah tanggal 29 dan 30 kita akan laksanakan festival Dul Muluk tingkat pelajar dan mahasiswa. Kenapa kita laksanakan tingkat pelajar dan mahasiswa? Nah, itu menjadi titik sasaran kita karena sesuai dengan tema itu melintas generasi. Artinya memang sudah generasi ini sudah harus ke generasi muda. Mereka harus tahu, mereka harus mengerti dan insya Allah akan mencintai. Karena gempuran dari budaya luar terhadap budaya lokal ini sangat luar biasa. Terutama dari medsos itu sangat luar biasa. Makanya kita terus untuk mengangkat kesenian kita, seni tradisi kita, terutama Dul Muluk. Ini merupakan teater tradisional Sumatera Selatan. Alhamdulillah masih ada pelaku-pelakunya, sehingga Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan melaksanakan kegiatan ini. Oke. Dan adanya support dari Dinas Kebudayaan Pariwisata ini kan akan ada hubungan dengan pendidikan, Pak. Pasti semua terkait. Ya. Tapi sudah diadakan penjajakan untuk Dinas Pendidikan, Pak, sendiri? Karena ada pelatihan sendiri. Ya, untuk ini kan baru festival. Mudah-mudahan nanti ke depan kita terus untuk melakukan kegiatan yang lain. Artinya kita pengembangan dalam berbagai hal. Pengembangan itu bisa nanti mungkin kita
buat bukunya, kemudian kita adakan lokakarya, pelatihannya, mungkin kita juga akan menyiapkan para pelatihnya untuk mereka akan mungkin tiap sekolahan bisa untuk menyebarluaskan. Nah, oke. Di studio ada salah satu kelompok Dulmuluk yang masih eksis ya. Ada Harapan Jaya ya. Ada Randi ya di kesempatan kita pada pagi hari ini ya. Aku udah gugup Pak dengan Randi Pak. Iya. Termasuk guru kita juga Dulmuluk ini. Ramadan untuk anak-anak sekolah juga anak muda Mainari minat untuk Dulmuluk. Nah, terima kasih Yai. Sehat Alhamdulillah. Masya Allah. Tambah belangga ya. Iya. Masya Allah. Jadi alhamdulillah ini kegiatan yang sangat luar biasa Yai. Jadi memang seperti yang dikatakan Pak Agung tadi, apa tuh namanya tuh, arus globalisasi itu luar biasa masuk ke Palembang, masuk ke negara kita lah ya. Akhirnya kita kan mengambil sikap, karena Dulmuluk ini adalah kekayaan intelektual yang sayang kalau hilang. Apalagi seperti kita ketahui, akhirnya banyak juga kesenian kita yang pindah kakak, Mak Jung Palembang, pindah kakak, dan sayang. Alhamdulillah ini Pak Agung memfasilitasi Dulmuluk dalam rangka festival pelajar ini. Mudah-mudahan ini tahun pertama nih, tahun depan makin seru, makin ramai, karena memang generasi muda ini tidak dekat dengan kesenian tradisional ya. Satu, tidak dikenalkan di sekolah, tidak dikenalkan. Jadi yang kedua, tidak tampil juga di dekat rumah dia kan. Nah, alhamdulillah ini mudah-mudahan ke depan banyak yang tersentuh. Betul. Banyak yang mengikuti jejak Pak Agung. Amin. Amin ya. Oke. Kalau untuk mengundang anak sekolah untuk nonton Pak, walaupun dia sekolahnya tidak ikut lomba, ada kemungkinan Pak? Insya Allah akan kita surati Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan dan juga Dinas Pendidikan Kota Palembang. Tentu ini menjadi momentum kita semua. Gratis ya, gratis menonton gratis dan juga nanti live YouTube Taman Budaya Sriwijaya. Jadi pembelajaran ya. Luar biasa. Okay. Pak, selama ini dari Dulmuluk sendiri Pak yang mungkin di daerah lainnya Pak, selain di Palembang ada Pak datanya Pak? Ada di OI ya, walaupun tidak banyak, tapi kemarin sudah sempat mereka berkeinginan untuk ikut, sudah kita kasih informasi-informasi, mudah-mudahan benar-benar ikut untuk kegiatan ini. Tapi kedepannya kan ada kemarin kepemimpinan tadi Pak ya, mungkin dari setiap kabupaten kota ada mungkin kelompok-kelompoknya nanti. Ya mudah-mudahan kita ke depan terus berupaya untuk membesarkan Dulmuluk baik secara kualitas maupun kuantitas. Ya. Ran, kalau Dulmuluk ini kan identik ke Palembang ya. Kalau seumpamanya dia Dulmuluk dengan bahasa Komering misalnya, atau Busemah itu bisa enggak kira-kira? Inilah yang menjadi misteri ya. Sebenarnya Mak Jung Palembang itu ada misterius. Dari kalau kemarin sempat baca bukunya Pak Abdullah Saleh, Dulmuluk itu punya Sumatera Selatan. Karena memang awal mula bentuknya itu di Palembang, tapi diminati oleh masyarakat sesumbaksel. Makanya kita akan bertemu dengan Dulmuluk di Jambi. Kita ketemu Dulmuluk di Bangka. Itulah jejak-jejaknya yang membuktikan kalau memang Dulmuluk ini punya Sumatera Selatan. Jangan-jangan sebenarnya pada masa permulaan Dulmuluk ini ada di setiap provinsi, karena buktinya di OI ada, di Pangkalan Balai ada kemarin kita nonton, dan kemudian di Pagar Alam di Dusun Tetap tuh ada Dulmuluk. Ada. Oh, masih deh. Kalu lalamo. Jadi tegas tadi disebut par ya. Mudah-mudahan. Iya. Kalau kalu itu nama tanda kutip itu. Ada antahyon tidak. Antahyon bukan. Terus ini ada jaringan ya kalau antara kebudayaan Sumsel dengan Bangka Jambi tadi. Kalau di Pak Randi sudah nonton sendiri langsung? Sudah. Jadi kemarin alhamdulillah sempat disuruh jadi narasumber Dulmuluk di Jambi, di Gedung Seni Taman Budaya Jambi. Dan kemarin di Festival Teater Sumatera, tim Bangka Belitung tuh tampilnya Dulmuluk, tapi namanya Dulmulok. Dulmuluk. Nah, artinya kan ada jejak itu Pak Agung. Itu namanya mirip, tapi isinya mana? Isinya kalau Bangka Belitung kemarin kita lihat semacam upacara adat situ. Semacam mantra. Beda. Kalau di Jambi juga, kalau di Jambi malah agak mirip karena dia ada Sultan Abdul Muluk dan nama-nama tokohnya mirip-mirip. Seti Rahmah. Kalau di sini mungkin bangsawan ya. Kalau bentuknya tuh. Bangsawan dia lebih ke cerita rakyat sama mitos. Kalau Dulmuluk dia Syair Abdul Muluk sama Zubaidah Siti. Enggak, kalau yang di Jambi.
Di Jambi dia mungkin kalau dari referensinya Sair Abdul Muluk. Tapi memang teman-teman seniman di Jambi belum ketemu dengan bukunya. Kalau kita di Palembang kan ada udah buku Sair Abdul Muluk dan diterjemahkan. Jadi bentuknya kreativitas mereka lah ya. Masih kreativitas. Oke, yang jadi kalau orisinilnya memang punya Palembang Pak ya. Itulah. Pak Agung ya. Iya. Makanya kita berbangga itu, Pak. Iya benar-benar. Kita jago punya kita. Dan memang kata Randi sih di tempat asli juga diserahkan sudah ini punya Palembang kan. Sudah di BBTB kan oleh Dinas Budaya. Ya sudah warisan budaya tak benda Indonesia. Oke, nah ini kita jago sama-sama. Nah nanti pada saat kegiatan ini ada workshop Pak, karena ada Randi sini. Kita mungkin belum khusus lokakarya atau workshop, tetapi mungkin bisa kita sisipkan atau kita berikan waktu technical meeting. Oke. Mungkin waktu agak panjang, jadi mungkin bisa nanti Mas Randi bisa Masukan ya. memberikan arahan, berikan apa ya, contoh selama ini seperti apa dulu mungkin di situ. Oke. Ya. Pak kalau di Dul Muluk sendiri Pak, kalau di Palembang Pak, itu kan sering ditampilkan di setiap ada festival atau lomba atau kegiatan yang ada di Sebutpar Pak. Nah kedepannya gimana Pak? Kita akan terus angkat seni tradisi ini dengan berbagai kemasan ya, artinya mungkin dalam festival, kemudian mungkin nanti kita partisipasi keluar daerah bisa, dan juga mungkin juga atau yang promosi yang tadi ya, promosi atau diplomasi budaya bisa. Dan juga nanti kita terus untuk sampaikan kepada generasi muda baik dari SD, SMP, SMA, dan mudah-mudahan event ini akan terus berlanjut dan dia sudah punya target nih, tahun depan aku akan ikut. Gitu. Selain grup ada yang akan dinilai Pak mungkin? Sementara untuk tahun ini sifatnya Grup ya? kelompok grup. Nah, belum ada yang individual belum. Kayak pemain terbaik. Ya insya Allah ke depan akan terus lebih baik Pak. Oke. Dan ada uang pembinaan? Insya Allah total 18 juta rupiah. Oke. Ya. Wow. Mudah-mudahan kalau pengen kami 100 juta. 1, 2, 3 atau harapan tuh Pak? Sampai harapan 3. 6. Oh, jadi 18 juta. Ya, bukan ini, bukan ke toko panitia, bukan tuh. Bukan dana panitia beda Pak ya. Harapan 1, harapan 2, harapan 3, harapan kawan-kawan. Iya, Haya dan Ibu. Kalau Mas Randy nggak usah ada harapan jaya dia. Iya, udah harapan jaya. Walaupun tidak menang tetap harapan jaya. Harapan jaya. Doa itu Pak. Iya. Oke Pak, ini kan anak-anak sekolah nih kan, pemicu tadi. Iya mahasiswa, anak sekolah, mahasiswa pemicu tadi selain trofi, uang pembinaan, ada iming-iming nanti kalau setiap ada acara dari Disput Park mereka akan tampilkan. Pasti, insya Allah. Semua sudah terinventaris nanti. Iya. Dan ini akan memicu atau memacu teman-teman yang lain. Pasti insya Allah itu akan menyemangati kan untuk terus berkesenian. Apa saja Pak nanti yang akan disiapkan oleh Disput Park untuk di panggung sendiri? Ataukah sudah ada layarnya bentuknya gitu? Teman-teman peserta tinggal tampil, ya, artinya kita sudah siapkan taman budaya, sound system sudah lengkap, lighting, kemudian panggung ya kita sudah siapkan dan juga konsumsi pasti saat tampil. Lengkap ya. Ya. Dan selama 2 hari. Selama 2 hari. Kalau untuk penontonnya Pak? Penonton gratis ya, ada mungkin kapasitas 300 tempat duduk muat dan mudah-mudahan bisa penuh ya. Dengan masih nyaman ya, artinya kalau terlalu penuh tidak nyaman juga kesian nanti kan. Oke. Pak kalau di luar sendiri Pak itu ada enggak permintaan untuk menampilkan Dul Muluk Pak selama ini Pak? Ada. Kayak undang dong gitu ya. Boleh. Itu tahun 2023 kita pernah diundang di Sumatera Barat. Itu Festival Warisan Budaya Tak Benda. Saat itu kita karena kan dari sana tidak jumlah yang banyak, jadi kita sesuaikan. Kita bawa senjang waktu itu. Mudah-mudahan ke depan nanti kita bisa tampilkan. Paling enggak yang mini Dul Muluk. Nah ngomong mini Dul Muluk tadi kata yang bentuk baru katanya tadi kan Bu Cahyo ngomong di dalam press release-nya itu bahwa mudah-mudahan dengan adanya lomba ini bisa ada hal-hal baru yang disampaikan atau yang dibuat oleh anak pelajar dan mahasiswa. Kira-kira kalau mereka merubah pakem sendiri gimana, Ran? Kalau pakem yang harus bagaimana yang harus tetap dipertahankan? Pakem yang tidak boleh dirubah itu ya yang pertama ceritanya. Jadi yang ceritanya misalnya Sair Abdul Muluk, Ado Abdul Muluk, Siti Rofi'ah, Siti Rahma, Raja Hindi dan lain-lain.
Jangan sampai. Nah yang cerita syair kedua itu syair Zubaida Siti, Yola Abidin Shah, Hadam dan lain-lain ya. Ya. Nah jangan sampai pernah kejadian Sultan Abdul Muluk ketemu Siti Zubaida. Siti Zubaida ini jual pempek di Facebook. Pernah itu terjadi dan sangat disayangkan, sudah dikasih nasihat. Nah ini yang tidak boleh terjadi. Jadi memang ceritanya ibarat Mahabharata Ramayana lah. Ya. Jadi ada dua syair itu mirip seperti syair Mahabharata Ramayana. Jadi memang alur ceritanya seperti itu, tokoh-tokohnya seperti itu. Tidak mungkin kan akhirnya nanti Sultan Abdul Muluk ketemu sama Spiderman gitu. Iya. Nah itulah yang kita sayangkan kalau terjadi. Satu cerita, dua nama tokoh, alur cerita. Nah yang ketiga itu benang merah dialog. Jadi dialog itu kalau tradisional kan pastinya diimprov. Tapi ada dialog-dialog penting yang memang tidak sampai melenceng ya, ya gaya bahasa. Nah terus diawali dengan bermas, misalnya seperti itu ya. Terus ada musik pengiring khusus untuk tokoh-tokoh, misalnya Raja Menggalo musiknya seperti apa gitu, Hadam ya, musik bermas seperti itu gitu. Nah, kira-kira Jadi banyak musik ya. banyak karena musik itu Setahu aku cuma 2 bermas sama itu, Bang. apa Hadam. Tereret. Iya. Cara keluar masuknya, Bang. Iya, Ternyata banyak, Pak, yang harus Iya, dipelajari. kayo itu. Iya. Kayak keluar betul. Dan ini Pak tadi pernah ngomong nih bahwa dibentuknya opera nih, opera yang kayak di luar gitu. Dan kalau dikembangkan akan lebih menarik dari opera. Dul Muluk ya. Iya. Ya, improvisasi lah Iya, ya, tetapi tidak keluar dari pakem yang ada. Tidak masalah menurut kami. Memang harus mengikuti zaman. Jadi memang tahun berapa itu kemarin ada keinginan untuk bikin orkestra Dul Muluk. Nah, Itu zaman kuliah karena nyingok kawan tuh masih kumpul, masih solid dan banyak yang bisa main alat musik gesek. ya. Nah, kayaknya bagus ini. Cuman memang terbentur di biaya. Karena ngumpulkan orang sebanyak Curhat itu. dengan Pak Agung nih. Iya. Kita bayangkan orkestra itu misalnya orang 30 yang main string section Ya. dan sama combo. Itu 30 itu satu kali proses itu dikumpulkan luar biasa kan. Iya. Nak gorengan sama kopi. Nah bayangkan itu belum sanggup gitu. Jadi sempat bikin partitur Butuh sebagian. waktu untuk pelatihan ya. Iya luar biasa itu. Bisa latihan kayaknya setengah tahun itu. Iya. Bisa. Tapi kalau itu menjadi agenda kayak pementasan di Bali, di Uluwatu atau di mana, kan ada tempat khusus memang kalau pengen nonton Dul Muluk yang bentuknya orkestra. Wow. Itu bertiket mereka dan menjadi penghasilan juga, Pak ya, Pak Agung. Luar biasa itu ide itu, Pak. seniman. Pak Dullah. Harus itu. Kita harus punya mimpi besar. Iya betul. Jangan cuman segera tampil ini sudah. Tahun depan enggak tahu lagi. Kita harus terus bermimpi. Mudah-mudahan kayak kita Japri Weran. Dengar ke Pak Dullah. Iya. Tapi Melak tetap Tapi tenang ya, Pak. mudah-mudahan, Ya. MC-nya lah. tapi dia luar biasa, Pak ya. Iya. Operanya tapi punya opera Sumsel. Bagus. Iya, karena di situ ada tarian, ada nyanyi, musik. Itu Randi pernah ngobrol itu. Dul Muluk itu tembang galau isinya. Misalnya dia lagi berkuda. Contohnya. Berjalan kuda, tenenet tenenet, biolanya kan? Iya. Berjalan kuda, lah terperilah peri berjalan keluar dari dalam negeri. Wah itu kan Menarik ya. Nah itu kan biola galau itu. Kalau kita imajinasikan itu diiringi sama orkestra, itu luar biasa. Sama digital pula, Pak. Wah, Luar biasa. digital, efek digital misalnya layar LCD. Terus ada juga adegan yang nangis. Ai nasib Tuanku Robi. Itu kalau dimainkan rame-rame, wah, merinding disco gitu. Oke. Kira-kira. Tapi kira-kira sebelum masih adanya maestro ya, maestro kita Pak Nyohar kan, kemungkinan bisa tidak kita tampil ke Pak yang model itu, Pak? Insyaallah. Jadi memberikan semangat motivasi Insyaallah. juga. Karena ya kita kan tinggal maestro nih kan Pak Nyohar ya, yang bisa memberikan support bagi para pelaku-pelaku mode yang katanya akan lomba nih. Nah nantinya siapa tahu apa yang dimimpikan Randi nih, Randi kan keturunan keberapa? Keempat ya. Keempat. Nah, bisa menciptakan satu hal yang baru yang menarik bagi tampilan Dul Muluk sendiri. Bisa-bisa 10 hari gitu kan? Harus, Pak. Iya. Kita harus kolaborasi. Kita banyak kok seniman-seniman kita hebat-hebat. Tinggal kapan kita kumpul, kita project baru nih. Iya. Ini tantangan dari Pak Agung. Insya Allah. Teman-teman PGRI oke semua tuh pemusik. Oke semua. Iya. Dan yang lain bukan hanya mereka. Iya, Dan semuanya. yang Kampus-kampus penting lain ya. kita sinergi kolaborasi. Ya, oke.
untuk Sumatera Selatan. Oke, Lur, kita undang yang pengen bertanya, silakan di program acara obrolan komunitasnya. Tema kita pada hari ini mengenai kegiatan Festival Dul Muluk ya, dengan tema merawat seni tradisi melintas generasi. Kita bakal balik lagi setelah berikut ini ya, jangan kemana-mana ya, di Perempat di Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sayang, abang balik. Sayang, abang balik nih. Abang capek, tak makan. Manalah kopi abang ya? Sayang, sayang. Di mana, oh di mana? Biniku, di mana? Oh di mana? Dakate, oh dakate. Biniku dari pagi belum balik. Di mana? Oh di mana? Kalau mudik ke lagi memang juara, sering dapat masalah tapi dah jero. Hei balik begawe, dah kate kopi, juga dah kate nasi. Dinasehati nurut sehari, lu solang-ulang lagi. Di mana? Oh di mana? Biniku sayang. Di mana? Oh di mana? Akulah datang. Di mana? Oh di mana? Biniku sayang. Di mana? Oh di mana? Akulah datang. Ay, laki balik bukan disambut. Ini wong ragati. Jadi aku nak makan apa? Dah, kalau begitu kerupuk bae kumbat. Dem, asal bisa ngisi perut. Di mana? Oh di mana? Biniku di mana? Oh di mana? Dakate, oh dakate. Biniku dari pagi belum balik. Di mana? Oh di mana? Kalau mudik ke lagi memang juara, sering dapat masalah tapi dah jero. Hei balik begawe, dah kate kopi, juga dah kate nasi. Dinasehati nurut sehari, lu solang-ulang lagi. Kalau jak ini setiap hari, aku tak tahan lagi. Wahai ilahi, sabarkan hati, buatku nonton bini. Di mana?
Ya dulu kembali kita di program acara obrolan komunitas dengan tema merawat seni tradisi melintas generasi bersama narasumber kita ada 2 orang, ada Pak Agung Saputro SSMSI dari Kasih Sejarah dan Kepurbakalaan di Disbudpar Sumsel dan juga Randy Putra Ramadan selaku Ketua Dul Muluk Harapan Jaya. Dan dulur silakan yang pengen bergabung, kami buka line telepon. Halo, Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana? Raden Prawira. Raden Prawira. Mana kabarnya? Woi. Alhamdulillah. Lagi Dul Muluk tuh. Iyo, lagi di mana Pak Raden Prawira? Jadi besok tuh bolehlah hadir itu. Lagi diundang Bu RRI. Besok ada budaya Ranau bertemu gubernur besok. Ranau bertemu gubernur. Iya. Besok. Pakai undangan buat kakek. Iya, ngapa baru ngabar sekarang? Baru ingat dengar RRI baru ingat. Iya. Nah ini Raden Prawira di studio ini ada Pak Agung dari Disbudpar sama Randi pelaku Dul Muluk. Ada tanya-tanya gak? Oke, selamat pagi Pak Agung. Jadi memang kita ini penggemar juga Dul Muluk ini. Ya. 26 miliar ya. Jadi sekarang ini nggak jarang tampil itu. Iya Pak. Jadi tolong Pak Agung kita ini sama-sama mengangkat budaya. Insyaallah. Saya juga sekarang sedang mengangkat budaya Ranau. Jadi DRR ini malam Selasa ada ini. Jadi itu Pak Agung sangat kami harapkan. Baik Pak. Terima kasih. Iya, nanti nonton Pak Raden Prawira. Mudah-mudahan terus ini nanti Pak. Nanti nonton di tanggal 29.30. Ya, diatur hadir Pak. Siap. Ya, ajak keluarga Ranau nonton. Iya. Iya. Oke. Itu Pak Agung. Pak Raden. Lanjut. Oke, terima kasih Pak Raden Prawira ya. Beliau ini tokoh budaya Ranau. Oh Ranau ya. Jadi kalau di sini ada lagu-lagu Ranau, nah beliau ini yang Beliau ya, berikan alhamdulillah. masukan Terima waktu kasih, itu ya. ya. Dan ini kalau bisa dikatakan bisa dinikmati oleh seluruh orang ya, kalau khususnya di Sumbaksel karena bahasanya kan bahasa Palembang ya. Dan universal lah itu ya. Nah, ada kemungkinan nanti kalau mungkin kembali ke anak-anak sekolah tadi, apakah dari Dinas Pendidikan Pak yang bisa diajak untuk ikut serta dalam kepanitiaan ini? Untuk kepanitiaan itu kan memang dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Provinsi Selatan menggandeng juga. Mungkin nanti kami koordinasi terkait peserta karena ini kan pelajar banyak kan. Gitu. Untuk ke depan mungkin untuk kita skupnya lebih besar mungkin nanti bisa kita koordinasi lagi. Oke, karena SMA ya Rani. Ya. Targetnya mana? Anak SMA ini ada berapa peserta kira-kira ke depannya? Target minimal 13. Agak dikit-dikit Bang. Media. Ya. Target kita paling tidak 13 peserta. Tapi kalau lebih luar biasa ya. Kalau lebih berarti snack nambah berarti. Ya, aman kita kondisikan. Yo, itu kemungkinan yang paling ininya. Durasinya itu 1 jam sudah sama persiapan. Ya. Jadi santai, mainnya santai, persiapan, nak loading properti silakan, loading jack untuk musik silakan. Jadi sejam itu mungkin efektif tampilnya sekitar 45 menit. 15 menitnya boleh dipakai. Itu ya. Ya. Nah, jadi harapannya ke depan kita ini akan menemukan pewaris Dul Muluk ya. Iya. Harapan kita nih mudah-mudahan setelah ini banyak adik-adik pelajar, ya adik-adik apa namanya anak-anak lah ya. Iya. Anak-anak siswa-siswa belajar mau ikut serta dalam pelestarian Dul Muluk, bukan cuma menonton gitu. Belajar. Iya, ikut belajar dan mewariskan lah itu ya. Mewarisi. Tapi Pak ini kalau dilihat dari penampilan Dul Muluk ini juga kan udah jarang Pak ya. Kalaupun ada pun ya memang orang yang berduit lah baca manggil itu. Tapi ada kemasan-kemasan yang bisa dikembangkan seperti kalau di Dul Muluk ini banyak yang disenangi adalah guyonannya Pak. Betul ya. Hadamnya. Iya. Nah itu mungkin bisa ada ditampilkan dan dalam bentuk mini Dul Muluk atau kalau seumpamanya nantinya bisa dipromosikan. Memang harus kita harus improvisasi ya, artinya tidak merusak pakem yang ada. Artinya isinya itu, tetapi memang harus dikemas dengan baik, dengan menarik sehingga masyarakat umum itu akan
akan menoleh lah, ya akan tertarik. Ya, kalau cuman monoton juga akhirnya lama-lama ditinggalkan. Jadi Perlu ya sentuhan-sentuhan baru, kreasi-kreasi baru tanpa merubah pakem yang ada. oke. Kalau Rani sendirian, kalau untuk kemasan hadam tadi, kalau ada yang mau membuatnya seperti saya pengen buat gitu ya, tapi dia mini pertunjukan gitu. Karena kan dalam mulut ini panjang kan. Panjang, semalam suntuk ya. Ya. Jadi memang hadam ini tidak katik di naskah Mak Jong memang. Ya. Tiba-tiba muncul dalam rangka untuk luas biar penampilan itu lebih luas, biar lebih santai lah nontonnya. Nah jadi memang akhirnya Dul Muluk ini tidak lepas dari hadam. Nah memang hadam ini luar biasa. Tokoh yang demokrasi ya. Bisa pakai bahasa daerah mana bae, bisa ngomong apa bae. Masuk ke semua waktu zaman. Iya. Kemarin ketika Saleh jadi hadam, dia pargoy. Itu kan baru, sangat baru. Ketika Wak Yang jadi hadam, dia berincang-incang kan, incang-incang pelando. Ketika Saleh bergeser jadi tiktokers. Tapi kalau di hadam sendiri disasar apa ya teh? Apa? Jangan ambil yang tokoh utama tadi. Jangan ambil tokoh utamanya Melok Pargoy, jangan. Kira-kira cak itu ya. Jadi mungkin kalau memang ada ide Wak Dola nak buat panggung hadam, mungkin enggak masalah. Dan kayaknya paling Penulisan ditunggu hadam itu. itu. Jadi wong tuh bakal sejam tuh ketawa ya mungkin ya. Tidak katik lagi sedih-sedihnya. Dari awal nonton sudah ketawa. Karena mengantisipasi dengan adanya tadi yang permintaan untuk waktunya dikit, uangnya banyak. Tadi bentuknya mungkin tampilan hadam yang bisa kita diajak ke luar, baik. Ya. Mungkin pada saat adegan adegannya mungkin ketika sultannya dengan hadam tadi atau raja dengan hadam tadi itu bisa masuk kan, kalau misalnya Anda harus orang banyak dibawa keluar kota gitu. Iya, momen hadam ini muncul itu satu mendampingi Abidin Satido, yang kedua mendampingi Abdul Muluk menemui istrinya itu kan. Nah itulah bagian mereka yang sangat mengguncang panggung tuh, dan itu porsi mereka banyak di situ. Masih tampil mereka. Ada pesan-pesan moral juga sih. Ada pesan moral, dan mereka itu contohnya Wak Yang almarhum, dia itu menceritakan kalau dia tuh punya istri tapi meninggal karena kecelakaan palak betok. Tapi itu karya fiktif dari Iya, dari Wak Yang sendiri. Wak Yang sendiri karena Wak Yang ini dalam cerita dia itu hobinya makan palak-palakan. Karena zaman sekarang ikan itu tidak katik lagi yang besar. Oh iya benar. Nah itu kan sebenarnya kan akhirnya larinya ke situ, ke alam. Kritiknya ke alam. Artinya ikan-ikan yang besar itu sudah habis, tinggal palak betok. Palak betok itu ketika dia berpindang keselak dan meninggal istrinya. Nah itu kira-kira itu kan artinya ada kritik yang disampaikan secara halus gitu. Itu buat ciptaan Pak Agung, ciptaan dari masyarakat menengah ke bawah, Pak. Itu bagus sih. Iya, yang memang pelaku Dul Muluknya Iya, bagus. Dan menarik ya. Kritik-kritik ya. Dan ini kemungkinan akan ada besok pada saat festival ya. Yang bisa dikatakan tampilan baru lah ya. Karena tidak monoton seperti yang kita tunggu besok. Iya. Rani, kalau untuk kisi-kisinya Pak yang akan dinilai untuk para peserta biasanya kalau lomba-lomba Dul Muluk itu tampilan. Sebenarnya ini kita menanti kesepakatan dengan juri ya. Oh iya. Belum bisa dibuka. Belum bisa. Bukan biasanya kalau yang ragamnya apa yang biasanya yang bisa ditampilkan? Yang bisa tampil paling penampilan. Penampilan satu, kedua kreativitas. Baju, kostum? Ya, penampilan tuh masuk ke baju, penguasaan panggung, mimik. Kemudian ekspresi. Yang kedua biasa kreativitas. Mungkin dari teknik muncul, paralel adegan. Nah, terkadang anak-anak muda nih terkendala di mana lah kita, atau mungkin ya terbentur dengan idenya apa gitu, mungkin konsepnya itu. Sebenarnya intinya teman-teman yang calon peserta lomba itu sering-sering riset, sama lah kayak teater modern, kita juga harus riset. Dul Muluk itu teknis penampilan cak mano, cara pengemasannya kayak mano, dan itulah akan menuntun teman-teman untuk mengembangkan gitu.
Ya. Kira-kira gitu. Butuh riset ya. Butuh ada, riset. Ada nanti pesan yang akan disampaikan. Jadi jangan berdasarkan imajinasi ya, based on data jadi. Ya. Gitu. Tahun berapa Pak Dul Muluk masuk PPTB Pak? 2013. Sekitar 2013. Dan itu menjadi memang sudah aman lah Pak ya untuk Sumsel sendiri kita punya Ya, sendiri. itu bagian dari pelindungan. Ya. Kita dengan kebudayaan itu bicara kebudayaan itu pasti pelestarian. Yang pertama pelindungan. Pelindungan artinya memang kita sudah legalitasnya sudah jelas. Sudah dikaji, kemudian sudah ditetapkan, dan ini yang menetapkan menteri, jadi sudah sangat kuat. Tapi belum sampai ke luar Pak UNESCO. Belum. Belum. Ya. Ada keinginan untuk dengan yang lain-lainnya di Mudah-mudahan ini karena teater tradisi Sumatera Selatan, mudah-mudahan nanti kita terus berupaya untuk ke sana. Ya. Syaratnya memang pas ya kalau misalnya UNESCO itu harus setiap ada banyak kelompok atau gimana. Kalau wayang sendiri kan banyak beberapa daerah ya. Ya. Memang kriterianya agak berat memang, tetapi kita juga coba nanti. Oke, pastinya kita tetap berusaha ya. Ya, kembangkan ya. terus berusaha. Ya. Pak di wayang sendiri Pak, apakah ada nanti sudah ada benar yang bentuknya buku atau apa konsep dari kebudayaan? Apa itu? Konsep penulisan buku untuk Dul Muluknya. Dul Muluk ya. Kita akan mencoba untuk membukukan Dul Muluk sehingga semua generasi, semua lapisan akan bisa membaca, bisa mempelajari itu, dan Dul Muluk akan terus berkembang. Ini nanti pentasnya akan di siaran langsung kan? Live YouTube Taman Budaya Sriwijaya. Itu Nanti menjadi diaturi, dokumentasi nanti juga ya? teman-teman dulu-dulu semua kita ramaikan Taman Budaya. Kalau tidak sempat silakan buka YouTube Taman Budaya Sriwijaya. Oke. Ya, oke. Di ujung program ini harapan ke depan Pak untuk kegiatan ini dan juga nanti Dul Muluk sendiri. Dari dinas tentu mengharapkan kolaborasi dari kita semua, semua masyarakat, semua elemen, stakeholder. Ayo kita sama-sama untuk memajukan kebudayaan Sumatera Selatan, karena budaya kita jati diri kita. Ya. Randi? Harapan kami harapan jaya. Sesuai nama. Sesuai nama. Yalah, sama lah kira-kira cak itulah. Amin ya rabbal alamin. Ya, biar Dul Muluk ini sampai mendunia ya. Iya. Ya, oke. Terima kasih Pak Agung Sama-sama, dan juga Pak Randi. Abdullah. Dan yang pastinya diingatkan lagi yang ingin nonton Festival Dul Muluk Pelajar dan Mahasiswa di Taman Budaya Sriwijaya Pak. Ya, tentu kami minta juga bantuan dari RRI untuk terus menyebarluaskan informasi event ini. Tanggal 29 dan 30 Juli. 2 hari ya. Ya, Sabtu Minggu oke. Bukan. Selasa Rabu ya. Hari Selasa Rabu. Oke, ya. Selasa Rabu jangan lupa ya, akhir bulan nanti. Dan langsung ke Taman Budaya. Yang belum tahu Taman Budaya di mana itu di belakangnya Dekran Nasda. Ya, tahu semua pasti sudah. Jadi ada bisa, terkenal kok. atau di Google Map lah ya. Ya. Iya. Oke, terima kasih Pak Agung dan juga Randi sudah menjadi narasumber kita di obrolan komunitas, dan semoga apa yang kita harapkan menjadi tercapai. Amin. Yang pastinya untuk pelestarian kebudayaan Sumatera Selatan ke depannya nanti. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Ya, Dul Galo-Galo sudah kita ikuti program obrolan komunitas ya bersama dua narasumber kita, dan semoga apa yang disampaikan menjadi inspirasi dan juga bisa didata lagi ya, ditulis lagi. Siapa tahu yang pengen melihat selama ini belum melihat Dul Muluk atau lala muda nyingok Dul Muluk, tonton langsung ya anak-anak muda bermain Dul Muluk di kesempatan bulan ini Juli ya, tepatnya tanggal 29 dan tanggal 30 Juli 2025. Dan saya lanjutkan kembali program acara selanjutnya Sriwijaya Siang, terjadi di Perempat RI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Alang kelema makan ketupat, ketupat dimakan dodok di muaro. Melalui Perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Sriwijaya Pagi, Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera